59, Tuan Dominic itu Bastian. Setelah memerintahkan kepada anak buahnya untuk memanggil pasukan, Charlie memalingkan wajahnya kepada Bastian. Tuan Dominic, mari saya antar ke rumah sakit. Luka yang ada di tubuh Tuan harus segera diobati, ucap Charlie. Bastian berdiri sambil berkata, kamu mau pergi ke tempat Esther untuk membalas apa yang sudah dia lakukan. Memangnya kamu pikir dia berurusan denganmu? Yang jadi target pembunuhannya adalah aku. Jadi, aku yang harus memimpin untuk menghabisinya. Esther menggelengkan kepalanya seraya berkata, mohon maaf Tuan Dominic. Bukan begitu maksud saya, tapi... Aku tahu, kamu nggak usah mengkhawatirkanku, ucap Bastian memotong perkataan Esther. Baik Tuan, ucap Esther. Setelah melihat Jeremy bonyok oleh Bastian, dia sadar kalau Bastian memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding dengan apa yang dia duga sebelumnya. Luka yang dia alami sekarang, pastinya bukan menjadi masalah besar baginya. Kamu siapkan 10 bulldozer. Aku ingin menghancurkan markas dia sampai rata dengan tanah, ucap Bastian. Tanpa berpikir panjang Charlie menganggukkan kepalanya. Lalu dia pun menyuruh anak buahnya yang lain, untuk menyiapkan apa yang diinginkan oleh Bastian. Setelahnya, anak buah yang tidak mendapat tugas, secara naluriah langsung bergerak untuk membereskan tempat itu. Mereka membawa jasad Jeremy dan juga 2 orang anak buahnya masuk ke dalam mobil. Sedangkan darah yang menggenang di jalan, disiram dan ditumpuk dengan pasir agar tidak terlihat oleh warga keesokan hari. Mereka pun mencari kamera CCTV yang ada di rumah di gang tersebut dan menghancurkannya. Sejam kemudian, semuanya siap. 50 pasukan sudah bergerak dan 10 bulldozer telah dikerahkan menuju ke markas Esther. Kondisi di markas Esther seperti biasanya. Tidak ada pengawalan yang lebih kental dan juga tidak ada penambahan pasukan. Bahkan Esther sendiri sedang tidur di kamarnya, ketika pasukan Bastian tiba di rumah mewah itu. Suara gemuruh membuat penjaga rumah terbangun. Saat melihat pasukan Bastian berada di depan rumah dengan bulldozer, 2 orang penjaga pucat wajahnya. Ada apa ini? Tanya seorang penjaga. Suruh Esther keluar. Katakan padanya Tuan Dominic menunggu di sini, ucap Davis. Kedua penjaga itu hanya diam saja di tempat padahal dia sudah mendengar dengan jelas ucapan dari Davis. Kamu nggak mau bergerak. Baiklah kalau begitu, ucap Davis. Kemudian pria itu menoleh ke arah anak buahnya dan memerintahkan untuk menyerang kedua orang itu. 2 orang petarung yang menjadi anak buah Charlie langsung menghajar kedua orang itu dan melemparnya ke dalam rumah untuk memanggil Esther keluar. Setelah dihajar seperti itu, tentu saja kedua orang menjaga langsung lari ke dalam rumah dan menuju ke kamar Esther. Mereka mengetuk pintu dengan sangat keras, membuat Esther yang sedang tidur, menjadi kaget dan marah. Esther membuka pintu kamar, dan dia pun langsung memarahi anak buahnya yang menggedor kamarnya itu. Kalian nggak punya otak, mau kubunuh kalian, geram Esther. Keduanya langsung membungkukkan badan di hadapan Esther. Lalu seorang pria yang memiliki badan lebih pendek, berkata, maafkan kami, bos. Tapi di depan rumah ada Tuan Dominic yang membawa pasukan lebih dari 50 orang dan 10 buah bulldozer. Mereka menghajar kami dan menyuruh bos Esther untuk keluar menemui mereka. Tentu saja kabar ini membuat Esther terperanjat. Dia sudah mengerti apa yang telah terjadi. Tuan Dominic. Siapa itu Tuan Dominic? Ada masalah apa dia denganku hingga membawa pasukan sebanyak itu? Tanya Esther. Anak buahnya yang membawa informasi itu menggelengkan kepala, kamu enggak tahu, bos. Saat kami mau bertanya mereka sudah mengajar kami dan melempar kami ke dalam rumah untuk menyuruh memanggil bos. Seseorang yang sudah berani membawa pasukannya dan juga kendaraan alat berat ke rumahnya, sudah dapat dipastikan kalau orang itu bukanlah orang sembarangan. Oleh karena itu, Esther menjadi cemas. Dan kemudian dia pun memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengumpulkan seluruh pasukan. Walau pasukan yang ada di dalam rumah hanya 20% saja, tapi tetap saja jumlahnya tidak sedikit. Ada setidaknya 50 orang di dalam, yang didominasi oleh petarung martial arts dari berbagai tingkatan. Sekitar 3 menit saja, mereka semua sudah berkumpul. Dan dengan dipimpin oleh Esther, mereka keluar rumah. Pasukan Bastian langsung bersiaga ketika Esther dan para anak buahnya datang.
Bastian cukup terkejut melihat jumlah pasukan Esther yang keluar. Ternyata masih cukup banyak juga, pasukannya, kata Bastian. Kemungkinan pasukannya itu hanya sekitar 20-30% saja. Sisanya ada di titik-titik pos kekuasaan mereka dan juga ada beberapa yang berada rumah masing-masing, terang Davis. Ketika Esther sudah mendekat, dia amat terkejut melihat sosok orang yang dia incar untuk dibunuh sedang berada di tengah-tengah Charlie dan Davis. Kamu, untuk apa kamu ke sini? Bersama dengan Bos Charlie dan Davis, tanya Esther dengan kedua alas yang terangkat ke atas. Bastian menatap pria yang masih menggunakan piyama warna merah marun dengan tatapan yang tajam. Aku ke sini untuk bertemu dengan orang yang sangat ingin membunuhku, kata Bastian. Esther meneguk salivannya. Dia terkejut kenapa Bastian bisa mengetahui rencananya itu. Apa jangan-jangan? Wajahmu nggak usah dibuat seolah-olah kamu bingung dan tidak tahu apa-apa. Sebelum Jeremy mati, dia sudah membongkar siapa orang yang menyuruhnya untuk membunuhku. Satu nama yang keluar dari mulutnya adalah namamu. Ucap Bastian dengan suara bergetar dan tatapan yang tajam. Esther melihat Bastian saat ini sangat berbeda. Tidak seperti yang dia temui di restoran Riverside seminggu yang lalu. Apa? Kamu membunuh Jeremy? Tanya Esther dengan tubuh yang gemetaran. Bukan. Tapi dia yang memilih untuk mengantarkan nyawanya. Aku dan anak buahku hanya mengikuti keinginannya itu, kata Bastian. Seorang petarung level A bintang 9 bisa dibunuh oleh Bastian. Ini mengerikan. Siapa pria itu sebenarnya? Jeremy adalah salah satu petarung terbaik yang ada di kota ini. Bagaimana mungkin kamu bisa membunuhnya? Esther tidak menerima kenyataan. Bukan kakak mau masih punya dua telinga? Harusnya kamu bisa mendengar apa yang aku katakan tadi. Dia yang mengantarkan nyawanya kepadaku, jadi anak buahku membantunya untuk cepat-cepat menuju ke neraka, kata Bastian. Esther mengepalkan tangannya dengan sangat keras. Dia begitu marah kepada Bastian. Kemudian dia menoleh ke arah Cari seraya berkata, Bos Charlie, hal ini nggak bisa terjadi. Walau bagaimanapun Jeremy adalah anggota mafia Jakarta. Bagaimana mungkin kamu bisa diam di saat anggotamu dibunuh? Kamu harus menghukum bocah itu. Dengan dingin, Charlie berkata, kalau kamu mau tahu, Jeremy mati di tanganku. Semua itu karena dia sudah berniat untuk membunuh Tuan Dominic. Esther baru mengerti kalau Tuan Dominic yang dimaksud adalah Bastian. Jadi, bocah ini adalah Tuan Dominic? Tanya Esther, terperanjat. Benar, jawab Charlie. Esther mendongakkan kepalanya ke atas sesaat. Kemudian dia mau balikan lagi pandangannya kepada Charlie. Aku nggak habis pikir, untuk apa kamu melakukannya? Kenapa kamu membela pria itu? Tanya Esther. Aku menilai kamu nggak pantas untuk mengetahui alasan di balik alasan aku membela dan melindungi Tuan Dominic. Ucap Charlie dengan tegas. Bulu kuduk Esther tiba-tiba langsung berdiri. Ucapan dari Charlie menegaskan kalau Tuan Dominic bukan orang sembarangan seperti yang dia kira sebelumnya. Jadi, apa maumu? Tanya Esther seraya menatap wajah Bastian. 60. Kondisi darurat. Dalam keadaan terdesak seperti ini, Esther masih saja bisa berkata ketus kepada Bastian. Tentu saja ego yang dia miliki sebagai seorang mafia masih sangat besar. Terlebih dia juga menarik pasukan yang cukup kuat. Bagaimana mungkin dia bisa tunduk dan patuh kepada seorang anak muda berusia 26 tahun? Tetapi seharusnya Esther lebih bijak dalam menilai situasi. Saat ini Charlie berada di pihak Bastian. Jika dia berani melawan Bastian, siap-siap dia harus menerima amarah Charlie. Mauku adalah membuatmu hancur seperti seekor anjing jalanan. Ucap Bastian. Esther tidak bisa membendung tawanya. Dia pun kini tertawa dengan keras. Kamu ingin membuatku hancur. Dengan apa? Bantuan Bos Charlie? Tanya Esther. Tapi aku pikir, dia enggak akan mau mengambil resiko dengan melawanku. Aku ada salah satu anggota jaringan mafia Jakarta yang memegang peranan penting. Aku berada di jalur emas. Jika Charlie memilih untuk menyerangku, aku rasa dia akan kehilangan dukungan, lanjutnya. Memang Esther merupakan salah satu anggota jaringan mafia di bawah pimpinan Charlie yang memiliki pendukung yang cukup banyak. Ditambah dengan dia yang menguasai jalur emas di timur Jakarta, membuat anggapannya jika Charlie tidak akan mendukung Bastian, bisa diterima.
Tetapi apakah Charlie sudi untuk mengkhianati Bastian? Bastian menoleh ke arah Charlie sebentar. Lalu mengembalikan lagi pandangannya kepada Esther. Charlie, dia pikir kamu nggak akan mendukungku. Jadi silakan berikan pandanganmu, seru Bastian. Memang Bastian baru mengenal Charlie sekitar sebulan ini. Tapi dia sudah sangat yakin kalau pria itu berada di pihaknya dan menjadi pengikut setia. Charlie berkata, Esther memang menjadi anggota jaringan mafia Jakarta yang memiliki cukup pengaruh. Dia juga menguasai daerah utara di timur Jakarta yang basah dan sering disebut jalur emas. Tapi, aku berani mengambil resiko apapun yang terjadi di masa mendatang untuk mendukung Tuan Dominic. Termasuk kehilangan pendukung. Esther terperanjat. Dia tidak menyangka Charlie berani mengambil keputusan untuk mendukung Bastian dibanding mendukungnya yang jelas-jelas memberikan keuntungan yang baik bagi jaringan mafia. Kalau begitu, aku memintamu untuk mengeluarkan Esther dari jaringan mafia Jakarta. Jika dia masih berada di sana, dia akan melakukan sesuatu yang lebih berbahaya, ucap Bastian. Charlie menganggukkan kepalanya seraya berkata, baik Tuan Dominic. Setelah itu Charlie memalingkan pandangannya kepada Esther. Dia jenis memasang wajah yang tegas. Aku, Charlie, atas nama jaringan mafia Jakarta, memutuskan untuk mengeluarkan Esther dari jaringan mafia Jakarta. Ucap Charlie. Situasi di depan rumah Esther menjadi gempar. Para pendukung Esther panik. Jika bosnya dikeluarkan dari jaringan, itu berarti kehancuran bagi Esther dan anggotanya. Tidak ada lagi kekuatan bagi Esther. Yang paling menakutkan adalah keputusan dari jaringan mafia untuk mengangkat pemimpin atau memberikan wilayah itu kepada organisasi lain. Jika sudah seperti itu, mereka akan terusir dari wilayah ini dan berakhir menjadi gembel atau bisa jadi mereka akan dibantai. Albi sangat panik. Dia menoleh ke arah Esther dan bertanya, bagaimana ini bos? Esther menatap Charlie. Dia tahu kalau Charlie tidak bisa mengeluarkannya begitu saja. Harus ada beberapa tahapan sampai dia bisa resmi ditendang dari jaringan. Bos Charlie, kamu nggak bisa mengeluarkanku begitu saja. Kamu harus mengadakan rapat terlebih dahulu dan mengambil pemungutan suara. Jika 2/3 anggota jaringan mafia setuju untuk mengeluarkanku, baru aku bisa kamu tendang. Tapi untuk sekarang, kamu nggak punya hak, sekalipun kamu adalah ketua jaringan. Ucap Esther. Bastian tidak tahu akan hal itu. Oleh sebab itu dia kaget dan langsung menoleh ke arah Charlie untuk menunggu responnya. Apa yang kamu katakan memang benar. Tapi aku nggak berniat untuk menggunakan jalur itu. Aku ingin jalur yang lebih cepat, kata Charlie. Esther menelan air liurnya. Dia tidak mengerti maksud dari ucapan Charlie dan rencana yang dibuat oleh pria itu. Apa yang kamu rencanakan, Bos Charlie? Tanya Esther. Aku akan memutuskan jaringan mafia berada di kondisi darurat. Dengan begitu, aku memiliki hak untuk memutuskan apapun bagi jaringan mafia. Setelah mengumumkan kondisi darurat, aku akan menendangmu. Ungkap Charlie. Duar. Esther nyaris pingsan mendengarnya. Kini tidak ada satu pun jalan keluar yang tersisa. Dia tahu dan sangat paham dengan rencana yang dimaksud oleh Charlie. Sebagai ketua jaringan, Charlie memiliki hak de facto untuk memutuskan kondisi dan situasi jaringan mafia. Memasukkan jaringan mafia ke dalam keadaan darurat biasanya dilakukan ketika dalam keadaan perang, operasi pemerintah besar-besaran dan meninggalnya ketua jaringan. Saat ini, Charlie berniat untuk membawa jaringan mafia ke dalam kondisi darurat hanya untuk mengeluarkan Esther demi membela seorang anak muda. Ini di luar dugaan dan sangat mengejutkan. Bos Charlie, selama ini aku selalu menjadi anggota dan pendukungmu yang baik. Aku tidak pernah menolak segala keputusanmu di dalam jaringan mafia. Tapi, kenapa kamu melakukan ini kepadaku? Esther tidak bisa menerima keputusan Charlie. Keinginan Tuan Dominic adalah keinginanku. Perintah Tuan Dominic, aku akan berusaha maksimal untuk bisa melaksanakannya. Jangankan membawa jaringan mafia ke dalam kondisi darurat atau kehilangan banyak dukungan, membayar harga yang lebih mahal pun aku siap untuk melakukannya. Ucap Charlie, tegas dan lantang. Boom. Esther bagaikan menerima pukulan keras yang menghantam dan meremukan tulang-tulangnya. Sehingga dia tidak sanggup untuk berdiri dan kini ambruk. Dikeluarkan dari jaringan mafia sama dengan berakhirnya kehidupan bagi Esther. Kekuasaan, uang, perlindungan dan dukungan akan menghilang.
Dia akan terasingkan sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa dan kemudian mati membusuk tanpa seorang pun memedulikannya. Ini tidak mungkin. Aku nggak bisa berakhir seperti ini. Ucap Esther dengan suara yang bergetar. Kemudian yang berdiri dan menatap kedua mata Bastian. Kalau begitu, terpaksa aku akan melawan kalian. Ucap Esther. Ini adalah keputusan bodoh. Melawan Charlie sama dengan mengantar dirinya ke neraka. Walaupun saat ini dia bisa menang, tapi tidak akan bertahan lama karena seluruh jaringan mafia Jakarta akan menuntut balas. Albi, serang. Seru Esther. Pria itu berharap 50 anggotanya bisa mengalahkan pasukan milik Bastian. Bukan tanpa alasan karena sebagian besar anggotanya yang ada saat ini adalah para petarung martial arts. Namun di luar dugaan Esther, Albi dan pasukannya yang lain tetap diam di tempat dan tidak mendengarkan perintah yang dikeluarkan oleh Esther. Albi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mau membangkang kepadaku? Kamu tahu akibatnya kalau membangkang kepadaku, kan? Esther begitu geram, wajahnya memerah dan dia bersikap seperti orang yang sudah kehilangan akal sehat. Maaf Bos Esther, saat ini kekuatanmu tidak lagi sama. Kamu sudah dikeluarkan dari jaringan mafia dan dengan begitu kamu tidak lagi memiliki kekuatan serta sumber daya. Aku menolak untuk berada di belakangmu lagi. Aku akan bergabung dengan Bos Charlie dan Tuan Dominic, ucap Albi. Setelah mengucapkan perkataannya, Albi melangkahkan kakinya menuju ke barusan yang dipimpin oleh Bastian. Apa yang dilakukan oleh Albi, membuat para pengikut Esther yang lainnya mengikuti langkah kaki untuk bergabung dengan pasukan Bastian. Kurang ajar kalian. Semuanya akan kubunuh. Matilah kalian. Pekik Esther seraya mengambil senjata api dari punggungnya dan menodongkan kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Esther sudah gila. Bersambung.